Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanal 'ilma إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعبدوا الرحمن أي أفردوه بالعبادة لأن المستحق للعبادة هو الله تعالى فمن أشرك في عبادة ربه شيئا لا يقبل منه عمله وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فعلى الآكل أن يخلص في عبادة ربه كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjut majelis ta'lim kita dalam rangka li'ila kalimatillah. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberi panjang umur, murah rezeki, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada bala, dimudahkan segala urusan kita dan diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semua nanti akan meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami lanjut tentang pembacaan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai padanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "U'budur Rahman." Sembahlah kalian semuanya. Ar-Rahman itu adalah nama Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menyembahlah kepada Allah, kada menyembah untuk niat yang lain. Murnikan, sucikan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? U'budur Rahman. Di sini dibahas afraduhu bil ibadati. Jadi ketika kita beribadah hanya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, esakan. Esakan itu maksudnya satu. Allah itu cuma satu itu namanya esa. Jadi murnikan niat dengan bil ibadah.
murnikan dalam benak hati ini beribadah memang semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Li'annal mustahiq lil ibadati wallahu taala. Karena sesungguhnya zat yang berhak untuk disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang sudah sembahyang niat ibadah, niat menghadap ke kiblat, nah kalau sampai kecampuran niat urusan dunia, niat urusan ini dan itu, nah itu sudah tidak suci lagi. Niatnya sudah kecampuran, ibarat warna sudah kada putih lagi. Jadi kalau anjuran dari Rasulullah, sucikan, murnikan, ikhlaskan bahwasanya ibadah itu benar-benar betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka fi ibadati rabbih syai'a, dan barang siapa yang menyekutukan di dalam ibadah kepada Tuhannya, yakni di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah disekutukan ibadah dengan sesuatu, la yaqbalu minhu amaluhu, maka amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang beribadah yang niat kecampur dengan urusan dunia, yang niat ibadahnya tidak suci mengharap ridha Allah, tidak ikhlas karena Allah, kecampuran karena manusia, pengen dipuji, pengen dipuja, pengen disanjung, nah wahwa minal khasirin, wahwa fil akhirati minal khasirin, maka orang itu di akhirat kelak akan termasuk tergolong dalam orang-orang yang rugi. Jadi sudah waktunya diluangkan bangun tahajud tengah malam, bagus sudah waktunya, ya. Sudah wudu, sudah menghadap ke kiblat, niatnya kecampuran. Nah, ini niatnya dalam benak hati masing-masing. Kayak apa supaya kita ini kada rugi? Sudah meluangkan waktu supaya kada rugi, kayak apa caranya? Kita masing-masing aja menjaga dalam benak hati kita, jangan sangat menyekutukan sesuatu. Jadi salah niat yang kecampuran dengan urusan dunia itu bentuk syirik juga. Niat sembahyang ini dipuji, niat hadir majelis ilmu pengen juga dipuji, nah ini salah juga. Jadi hadir majelis ilmu ini juga hanya niatnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah niat karena Allah, insya Allah urusan-urusannya akan menjadi mudah, akan menjadi gampang. Jadi intinya anjuran Rasulullah supaya kita nggak termasuk di akhirat orang-orang yang rugi, ikhlaskan di dalam niat mengharap ridha Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau menyekutukan Allah, la yahbitanna 'amaluka, niscaya benar-benar runtuh amal engkau. Jadi betul-betul ya diancam. Allah menegaskan bukan main. Pokoknya kalau amal, bisi amal, tapi amalnya ini enggak suci murni mengharap ridha Allah, la yahbitanna, niscaya benar-benar amalnya runtuh. Jadi ini pakai nunnya nun litaukid, menguatakan kalau ibadahnya itu memang ada kecampuran niat, enggak ikhlas dan sebagainya, benar-benar amalnya runtuh. Jadi rugi, wala takunanna minal khasirin, dan kalian akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ruginya karena niat ibadahnya kecampuran yang lain. Fa'alal 'aqil ay yakhlisa fi ibadati rabbih. Nah, jadi bagi orang yang berakal, untuk kita nih, supaya ayuh lisa,
yakni memurnikan, mensucikan, menyelamatkan, membersihkan fi ibadati rabbih, di dalam ibadah terhadap Tuhannya, yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dituntut kita ini harus benar-benar ikhlas di dalam apapun ibadahnya. Mau umrohnya, hajinya, sedekahnya, menghadiri majelis taklimnya, bersedekahnya, dan lain sebagainya. Itu jenis ibadah yang memang dituntut hanya mengharap ridha Allah, supaya kita nggak sia-sia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang ingin mengharap berjumpa, bertemu terhadap Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah orang itu beramal dengan amal yang baik. Jadi amal yang baik itu tadi, ya, sedekah, kemudian sholat, berzikir, kemudian mungkin yang banyak duitnya umroh, haji, dan lain sebagainya. Tapi dipesani wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah engkau menyekutukan Allah bi'ibadati rabbih, yakni di dalam beribadah menyembah Allah, jangan sampai menyekutukan sesuatu. Artinya sucikan, selamatkan, bersihkan dalam benak hati yang paling dalam, mulai awal bertakbir Allahu Akbar, sucikan niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak sia-sia ibadah kita. Kemudian yuqalu lil walidi alal waladi asyaratu hukukun. Nah, ini bagi orang tua ya, atas anak itu mempunyai 10 perkara. Artinya apa? Kita sebagai anak wajib memberi 10 hak bagi orang tua kita, kalau orang tua kita masih hidup. Jadi kita ini bisi kuitan, ya, dan kita ini juga bisi anak. Nah, yang statusnya sebagai anak ini, orang tua mempunyai 10 hak. Artinya orang tua ini bukan menuntut, bukan, tapi ini memang sudah haknya. Dan kita sebagai anak wajib memberi 10 hak orang tuanya ini, wajib. Sekali lagi, orang tua sebetulnya enggak minta 10 perkara ini, tapi kewajiban kita sebagai anak memberikan 10 perkara ini kepada orang tua. Yang pertama, at-ta'amu in ihtaja, memberikan makanan apabila memerlukan. Apa? Kita sebagai anak, kalau mungkin, mohon maaf, kalau ada kelebihan orang tua, kelebihan di kita ini ada orang tua, kelebihan harta, seumpama kita ini bisi warung, betoko, kemudian orang tua masih hidup, orang tua mendatangi toko kita, kada usahkan membeli, berikan haknya. Kewajiban kita, anak ini memberikan, melayani kuitan yang masih hidup. Apalagi mohon maaf, orang tua yang sudah jompo. Tapi mohon maaf, di akhir-akhir ini ada yang kebablasan. Apa kebablasannya? Karena orang tua garing, keuyuhan merawat, kuitannya diusir dari rumahnya. Ini kejadian. Padahal kalau dikembalikan, kita ini, anak ini mungkin gak akan hidup kalau bukan berkat orang tua. Nah, sekarang sudah menjadi orang dewasa, merawat merawat orang tua, rasa gregitan
ujarnya diwawancarai di YouTube itu ada, Bu. Perempuan bisi mama karena mamanya garing, tiap hari merawat, memandii, ganti baju, menyuapi makan dan lain sebagainya. Nama orang garing, Bu. Kadang mohon maaf terkadang suasana rame nggak suka dan lain sebagainya. Karena sudah kelawasan merawat, kada kunjung sembuh, tambah sakit, gerigitan si anak ini diusirnya dari rumahnya. Na'udzubillahi min. Ini berarti ciri-ciri tanda anak durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mengganang kita ini di perut sang ibu 9 bulan. Ketika melahirkan, coba Masya Allah kalau melihat. Bercucuran air mata, berlinangan air mata, bermandikan keringat, berlumpuran darah, taruhan nyawa. Nah, sudah jadi orang lupa balas budi. Bahkan rumah kuitan masih hidup karena garing, gerigitan, diusirnya. Padahal ampun kuitannya masih hidup. Durhaka benar ini orang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hak yang pertama memberi makan orang tua yang masih hidup. Kemudian yang kedua, wal khidmatu in ihtajja. Kemudian melayani. Nah, ini berarti kewajiban kita dulu waktu kita masih halus, masih kecil, kita ini disuapi, dimandii, dirawat sampai besar. Sudah besar bisa jalan disekolahkan. Sudah disekolahkan mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah dibiayai. Sampai ganal. Nah, saatnya kita ini balas budi. Jangan kita ini merasa kerepotan melayani orang tua. Makanya ada pepatah, Ibu, orang tua melayani anak 15 sanggup. Tapi si anak merawat ibu 1 kada sanggup. Nah, ini akhir zaman kayak begini. Kenapa? 15-nya anaknya masing-masing sibuk. Sibuk mengantor, sibuk begawe dan sebagainya. Sementara kalau orang yang sadar, ini pintu surga. Namanya orang tua ini adalah pintu surga. Ada satu sisi juga orang yang sadar sama-sama menjemput orang tuanya yang sudah tua di bandara. Inya masing-masing kakak beading sedikit adu argumen tekelahi muntung. Kenapa? Ulun aja merawat mama. Yang satunya ulun aja merawat mama. Ini yang bagus. Sidin bekelahi hendak merawat mama. Ini beruntung benar. Beruntung ketika kita sudah tua, anak sadar diri hendak balas budi. Ini bagus. Makanya ya mohon maaf, kembali lagi kepada hadis Rasulullah, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Ini hukum karma biasanya. Apa? Perbaikilah orang tua kita, maka anak-anak kita nanti akan memperbaiki pada diri kita. Jadi kalau supaya kita ini baik, dibaiki anak kita, nah kuitan kita yang masih hidup, kita baiki. Kalau kita bisa memperbaiki kepada hubungan dengan orang tua kita, insya Allah anak-anak kita pun akan demikian. Nah, dari sekarang juga, kalaulah orang tua itu sudah meninggal dunia, satu-satunya cara memperbaiki adalah membacakan bacaan Al-Quran. Baik itu membaca Yasin, bertahlil, paling pendek Fatihah. 5 waktu kalau bisa. Makanya kita sendiri itu kalau habis subuh itu sebelum sembahyang subuh itu Fatihahnya itu pedatuan kita sambungkan. Abahnya mama
mamanya mama, kemudian abahnya abah yang meninggal, kita sangkutakan semua. Anak kita yang meninggal, jadi kami ini istiqomah begitu. Kemudian para wali-wali yang hidup, kalau bisa Khadijatul Kubra, istri permaisuri tercinta Rasulullah jangan ditinggalkan. Karena apa? Orang yang mencintai Siti Khadijah, orang yang cintai Rasulullah, itu insya Allah kita akan dicintai Rasulullah. Kemudian jangan ditinggalkan juga Syekh Muhammad Salman Al-Madani, terkenal walinya beliau. Ambil Fatihahnya itu sebelum subuh kalau bisa, sebelum doa subuh Fatihah tawasulnya ke situ. Kemudian guru Ijai, kemudian siapa yang pengen suka Kiai Sarwan Abdan Bangil, baru kuitan-kuitan kita. Suma ilarwi abaina wa ummahatina wa jadajatina, abah-abah kita, datuk-datuan kita, Al-Fatihah, hanya berdoa. Jadi kita tawasul supaya kada ketinggalan. Nah, kalau kita biasa memfatihahkan orang-orang yang meninggal dunia, insya Allah kalau kita hari ini berbuat baik, maka suatu ketika kita akan dibaiki orang. Hari ini kita berfatihah sama pedatuan dzurriat kerabat kita yang meninggal, insya Allah kita akan yang demikian. Artinya hidup ini hukum karma. Apa yang kita perbuat hari ini, maka suatu ketika akan diperbuat orang. Maka berbuat baik mulai sekarang. Kalau pengen dihormati orang, maka hormati orang lain mulai sekarang. Tapi kalau kita hari ini nggak bisa menghormati orang lain, maka kita pun nggak akan dihormati orang. Hari ini kalau kita berbuat baik sama yang meninggal, maka ketika meninggal dunia, insya Allah kita pun akan dibaiki orang yang hidup. Jadi kita ini hukum karma. Kemudian wal ijabatu inda'a, apabila dan memenuhi panggilannya inda'a apabila mengiang. Artinya kalau diundang kuitan, seumpama supaya melegakan, diundang itu datang. Apakah keperluannya? Dalam rangka idkhalis surur, membahagiakan kuitan. Jangan sampai mentang-mentang jadi sugih, ya, jadi sugih nih, mobilnya 10 seumpama. Wih, banyak banget mobil 10. Rumahnya mentereng, duit banyak, kuitannya di kampung, orangnya mencangkul, bajunya lusuh, bau uban, rumahnya kada bagus, pas di kiau kada diheraninya. Nah, hati-hati. Doa orang tua ini bahaya. Makanya kalau ketika berdoa emosi kita nih, lagi emosi itu doakan si anak itu. Dalam sejarah Syekh As-Sudais, Imam Mekah, itu alkisahnya, riwayatnya, Sidin itu disariki mamanya. Tapi mamanya pas kondisi sarik kayak begitu, ya Sudais, sudah lari sana ke Mekah kamu. Jadi imam sekalian jadi di Mekah. Ini sampai sekarang. Itu kisah riwayatnya, Sidin disariki mamanya kondisi sarik, tapi Sidin sariknya mendoakan bagus. Tulak sudah ke sana Mekah, sekalian jadi imamnya sampai sekarang. Syekh As-Sudais itu beliau itu riwayatnya kayak begitu. Makanya kita mohon maaf, apalagi anak kandung kita nih. Kalau kita lagi sarik, doakan yang baik kayak begitu. Ini betul-betul doa ini ya memang nggak salah. Rasulullah beliau bersabda, doaul walidi liwaladi ka doa nabi ummati, betul. Doa orang tua kepada anak itu memang seperti doanya Rasulullah kepada umat, kabulnya. Makanya itu dilarang lagi-lagi
ketika emosi orang tua, jangan sesekali bikin celaka anak. Bikinlah doa ini yang keluar dari mulut, ini disaksikan malaikat Raqib dan Atid 1 kali 24 jam, jangan sampai keluar kata-kata mencelakai anak. Karena itu akan menjadi doa disaksikan malaikat. Makanya nggak ada salahnya ketika emosi doakan anak itu. Kalau takabul bagus jadinya. Kayak seperti Asy-Syaikh As-Sudais. Sidin disariki kuitannya, ya, emosi si ibu nih, tapi bagus Sidin mendoakan, tulak sudah ke Mekah sana ikam, sekalian jadi imam. Sampai sekarang Sidin takabul doa kuitannya. Kemudian wal ita'atu in amara ghaira maksiatin. Kemudian haknya lagi kita sebagai anak wajib taat kepada orang tua apabila diperintahkan selagi tidak berbuat maksiat. Nah, artinya apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Janganlah kita ini taat kepada manusia tapi durhaka kepada Allah. Ini tidak boleh. Jadi orang tua ya, kita wajib taat kepada orang tua selagi perintahnya tidak menyimpang syariat ajaran Islam atau tidak menyimpang untuk durhaka. Wattakallimu ma'ahu billayni dunal ghilghati. Hak berikutnya, kita wajib berbicara bersama kepada orang tua itu bilayin, dengan lemah lembut. Istilah bahasa Jawa, Ibu, kalau anak berbicara kepada orang tua itu ada bahasa namanya bahasa lembut. Jadi kalau bahasa anak sama orang tua itu, kalau orang tua, kita sebagai anak menyambat abah makan, itu memakai kata-kata yang lembut, abah nembe dahar. Itu bahasa tinggi, khusus anak kepada orang tua. Sementara kalau anak sama anak, cukup bahasanya itu anak makan gitu aja. Tapi bahasa-bahasa lembut ada bahasa. Ini adalah contoh aturan bahasanya sangat lembut, beadab, bertata krama, ada etika, ada norma agama yang dipakai semuanya itu adab. Jadi kewajiban kita, anak ini wajib dengan tutur kata yang lembut, kada boleh kasar. Apalagi mohon maaf, ketika orang tua kita garing, menyentak-nyentak pulang dengan kata-kata yang tinggi. Oh ya kalau ini sudah tiap hari dirawat begini-begini. Kuitan garing disariki pulang. Kalau kada kebujuran, jantungan, bisa meninggal dunia itu. Jadi ganang kita ini hidup di dunia kalau nggak berkat orang tua, kita ini wallahualam bisa kada hidup kita ini. Nah, berkat orang tua kita ini bisa sholat, bisa kita makan sehari. Ini gara-gara kuitan. Makanya kewajibannya kalau di hadapan orang tua harus bilayyin dunal ghilghah, yakni dengan tutur kata yang lembut, tidak kasar. Wa in ihtaja ilal kiswati kasahu in qadaru alaiha. Nah, apabila orang tua itu memerlukan pakaian, maka beri pakaian in qadaru alaiha, apabila kita mampu. Artinya apa? Ya, setahun sekali barang ditukarkan bajunya, hadiah, hitung-hitung yang bersedekah. Siapa tahu ada harta
lebih daripada zakatul mal, zakat harta simpanan kita. Beda pula, ada zakat fitrah, zakatul tijarah, ada zakatul mal, harta simpanan. Ya. Nah, kwitan itu kalau bisa tiap tahun, syukur kalau 2 kali, hari raya Idul Adha sama Idul Fitri, tukarkan pakaian. Kalau seumpama nggak cocok dengan pakaian yang kita tukarkan, berikan duit, mak atau abah. Maaf mak, ulun nggak ada bisa menukarkan apa-apa, ulun bisa memberikan ini aja ala kadarnya. Pian kalau mungkin mau menukar baju, nukar seorang, ulun nggak ada tahu pilihan pian. Nah, nyaman juga si kuitan. Nah, sini ujar Sidin yang punya anak banyak nih. Anaknya 10, ada anaknya 15 juga gue. Hidup seberataan anaknya. Seberataan juga, begawe seberataan. Pas hari raya datang seberataan. 1 anak 1 juta menghadiahi. Anaknya 15, pas datang 1 juta, 15 juta. Syukur alhamdulillah. Berkah berarti sugih anak, banyak rezeki. Di sini banyak anak. Nah, ini didikan orang tua, Bu. Kembali lagi didikan orang tua. Ini yang sakit itu anak banyak, kadada yang menggaduhi kuitan, sakit hati malahan. 1 mabuk seumpama, yang kedua ke-7 domino, yang ketiga ke-7 berjudi, ke-7 merampok nih. Ini berarti wah, bikin celaka kuitan kalau yang kayak begini nih. Makanya kayak apa dan bagaimana kewajiban kita mendidik putra-putri kita, harapan kita semua, semoga anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang sukses, berhasil di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal masyu khalfahu. Memberi hak lagi berikutnya, kalau kita berjalan dengan orang tua, maka kita ini disuruh berjalan di belakangnya. Nah, kalau seumpama orang tua sudah tua, minta izin, mak atau abah, mohon izin, ulun menitih pian atau memegangi pian. Ulun takut pian ini kukur kena, ulun megangi pian, tidak ada apa-apa. Tapi kalau mama atau abahnya sehat, ketika berjalan berduaan, maka si anak wajib berjalan di belakang mamanya atau abahnya. Ini aturan haknya begitu. Kemudian wal irda'u lahu bima ridha li nafsihi. Kemudian memberi hak ridho sebagaimana ridho pada dirinya sendiri. Artinya apa? Kada mau melakukan sesuatu yang mamanya itu nggak suka. Sebagaimana tidak sukanya itu kita nggak suka juga. Nah, jangan sampai. Jadi kita harus mencari ridhonya orang tua sebagaimana kita ridho juga. Dibikin mamanya suka, mamanya senang, bahagia, kita pun sama. Itu hak orang tua juga. Ya, anak wajib memberikan hak orang tua, membikin bahagia, senang, suka dan lain sebagainya. Kemudian wal iqrahu lahu bima yukarrihu li nafsihi. Kemudian membenci sesuatu yang mana orang tua itu benci sebagaimana membenci diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu itu nggak suka nih kita nih. Jangan juga kita memperlakukan mama kayak begitu juga. Bikin mamanya ini suka, senang dan bahagia. Jangan sampai beliau itu marah. Jadi kalau kita nggak suka, jangan melakukan jasa mama. Sama. Jadi sebagaimana yang kita rasa. Kemudian wadu'a'u lahu bil maghfirati kullama da'a li nafsihi. Dan berdoa memohon ampun kepada Allah sebagaimana berdoa untuk diri seorang. Maksudnya apa?
Kalau kita sebagai anak berdoa untuk diri kita seorang, ini jangan sampai meninggalkan doa gasan kebaikan orang tua juga. Artinya, apa kebutuhan pian, itu beriakan juga hak orang tua. Doa yang bagus untuk kita sendiri, doakan juga orang tuanya. Ini maksudnya. Nah, kemudian An Anasin bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqimu qalbuhu. Yakni iman seorang hamba ini tidak akan lurus apabila hatinya ini tidak lurus juga. Artinya apa? Nahnu nahkumu bidzawahir. Orang yang memang benar beriman itu sebenarnya dalam keseharian kita ini kelihatan. Orang itu kalau tutur katanya bagus, sejuk, menyenangkan orang, insya Allah orang hatinya beriman. Tapi kalau tutur katanya orang tenang, kasar, pandirannya menyakiti orang, kemudian perilakunya menyakiti tetangga, ini nampak orang itu berarti kada beriman. Jadi sebetulnya nampak sekali. Hatta yastaqimu lisanuhu wa la yadkhulul mu'minu al-jannata hatta la ya'manu jaruhu min lisanihi. Artinya apa? Imannya seseorang tidak akan lurus sehingga hatinya lurus juga. Ya, sehingga hatinya lurus, dan apabila hatinya tidak lurus, ya, wala yastaqimu qalbuhu, dan apabila hatinya tidak lurus, maka tidak lurus juga itu lisannya. Artinya kalau tutur katanya kotor jorok, menandakan imannya tidak bagus juga. Tapi kalau lisannya, pandirannya bagus, hatinya insya Allah bagus, berarti menunjukkan orangnya beriman. Dan orang itu tidak akan masuk surga apabila tetangganya tidak merasa aman dari lisannya. Artinya apa? Kalau kita sampai menyakiti tetangga, kalau sampai tetangga kita nih merasa tersakiti karena mulut kita, tersakiti karena tangan kita, maka orang ini nggak akan masuk surga. Jadi kita punya kewajiban sebagai tetangga memperbaiki hubungan dengan tetangga kita. Dan perlu kita ketahui, ketika kita sakit, itu yang tahu tetangga. Saudara yang jauh ini belum tentu mengetahui. Kenapa? Karena saudara kita jauh tempatnya. Sementara tetangga kita ini lebih dekat. Makanya kita berbisa-bisa memperbaiki dengan tetangga. Kemudian, wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akrama jarahu wajabat lahul jannah wa man adza jarahu la'anahu Allah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Barang siapa yang memuliakan tetangganya, maka orang itu wajib masuk surga. Jadi punya wewenang, hak kita lah memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dan barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka Allah Subhanahu wa taala telah, Allah dan malaikat dan semua orang akan mengutuk, akan melaknat kepada orang tersebut. Artinya apa? Kita ini sama-sama berhak, berkewajiban memperbaiki hubungan baik dengan tetangga. Kemudian, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man anfaqa 'ala dhayfi dirhaman. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa
yang bersedekah menafkahkan harta bendanya atau menyuguhi sedikit ala dhaifi dirhaman, menyuguhi tamu 1 dirham, ditukarkan apakah seumpama? Ditukarkan wadaikah, ditukarkan aquakah, disuguhi kopikah, ya, pokoknya dikeluarkan hartanya sedikit untuk hormat kepada tamu, faka'annama anfaqa alfa darahima fisabilillah, maka yang sedikit untuk menjamu tamu itu nilainya sama seakan-akan orang itu telah berderma atau mensedekahkan atau meninfakkan hartanya sama dengan 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kewajiban kita memuliakan tamu. Jadi orang yang mau memuliakan tamu ini hartanya dilipat gandakan, seakan-akan ditasarrufkan, dibelanjakan, disedekahkan sama nilainya itu menjadi 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ya'tihi ad-dhaifu fa akramahu illa fatahallahu lahu baban minal jannah. Tiada seorang yang telah didatangi tamu, kemudian orang itu memuliakan tamu tersebut, melainkan orang itu Allah Subhanahu wa taala telah membukakan beberapa pintu daripada surga. Artinya apa? Kita kalau memuliakan tamu, maka pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada cerita sedikit Ibu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kepadanya. Kana idza ja'ahu ad-dhaifu qama bi nafsihi. Dalam ceritanya apabila ada tamu itu mendatangi Umar bin Khattab, qama bi nafsi, beliau itu menyambut dengan cara berdiri. Beliau itu menyambut tamu itu dengan cara berdiri. Yakhdimuhu fakila fi dzalik, ya, beliau itu langsung berdiri melayani tamu, beliau itu langsung melayani sendiri tamu itu. Nah, faqala, kemudian Umar bin Khattab beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda, al malaikatu yakumuna fi manzilin fihi dhaifun. Kata Rasulullah, ada beberapa malaikat berdiri di dalam rumah yang mana di dalam rumahnya itu ada tamu. Jadi orang yang di rumahnya itu kedatangan tamu, di situ ada beberapa malaikat. Malaikatnya itu berdiri. Nah, fa ana astahi an ajlisa wal malaikatu qaimun. Ujar Umar bin Khattab, ulun ini rasa supan, rasa malu benar apabila kalau ada tamu, ulun ini duduk. Kenapa? Karena ada beberapa malaikat yang berdiri di situ. Maka Sidin itu kalau kedatangan tamu di pintu, Sidin menyambutnya berdiri. Berdirinya itu bukan karena apa? Sidin malu, sopan, karena ada malaikatnya berdiri. Malaikat aja berdiri. Kenapa berdiri? Karena ada tamu. Malaikat itu memuliakan tamu yang ada di rumah. Sidin merasa sopan. Kenapa? Hormat kepada malaikat. Nah, itu hakikatnya Ibu. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua, semoga apa yang kita dengarkan dari Rasulullah sedikit ini bisa kita amalkan. Paling tidak kita harus bisa berbaik diri kepada tetangga dan hormat kepada orang yang hadir menjadi tamu kita. Dan kewajiban kita wajib menyambut dengan cara berdiri. Kenapa berdiri?
karena ada malaikat, beberapa malaikat berdiri, makanya kita wajib juga hormat untuk berdiri. Kalau Umar bin Khattab sopan sidin, kalau duduk ada tamu masuk, sidin duduk sopan sidin. Lagi-lagi beliau menghormati wal malaikatu qaimun. Yani para malaikat itu hormat dengan cara berdiri. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bukan Allah Subhanahu wa taala, ingin sebetulnya kami lanjutkan majelis ta'lim kita ini, namun waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian, dan kita berdoa semoga kita selalu istiqamah di dalam hadir di dalam majelis ilmu. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita diakui umat Rasulullah dan masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 ويا الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك